Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, Ananda hebat yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu instruktur, Bapak Ibu dan Ananda hebat peserta PCT Batch 8 maupun bukan peserta PCT Batch yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri video conference kali ini. Oke, perkenalkan saya Rina Solihat dari SMK PGRI Subang, bertugas sebagai host pada acara Vicon yang berjudul Iklan Low Budget saat ini. Saya di sini bersama dua rekan saya, yaitu Ibu Wiwin Malida Empar yang bertugas sebagai moderator dan Bapak Muhammad Rizky Kurniawan SE yang bertugas sebagai presenter. Baik, Bapak, Ibu, Ananda yang saya banggakan, sebelumnya saya akan membacakan tata tertib Vicon terlebih dahulu. Tata tertib Vicon atau video conference kali ini yang pertama, siap mengikuti Vicon sampai akhir, kemudian menyimak pemaparan materi dengan baik, menyalakan mic dan kamera saat berbicara, mematikan mic saat tidak berbicara, memohon izin kepada moderator jika ingin bertanya atau menanggapi. Kemudian mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan materi. Peserta yang akan bertanya menuliskan di chat ke semua audiens, artinya tidak private, dengan menyertakan nama dan instansi. Kemudian mengisi presensi yang dibagikan saat Vicon berlangsung. Presensi nanti akan dibagikan 15 menit sebelum Viconnya berakhir atau saat sesi tanya jawab berlangsung. Ya, itu tata tertib untuk Vicon sekarang ya. Nah, demikian. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada moderator Ibu Wiwin Malida Empar. Saya persilahkan. Terima kasih Ibu Rina atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu atau adik-adik sekalian serta webinar hari ini. Pada hari ini kita akan memaparkan webinar dengan tema iklan low budget. Nah, bagi kalian para audiens yang ingin tahu apa sih itu iklan low budget, kemudian bagaimana sih cara membuat iklannya, apakah bisa dengan biaya yang minim? Nah, kita mungkin akan bisa memecahkan masalah tersebut dengan mengikuti webinar yang akan dipresentasikan oleh Bapak Rizky. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu, siapa itu Bapak Rizky. Bapak Rizky itu adalah pengajar di SMK PGRI Subang. Beliau adalah mengajar kewirausahaan. Kemudian beliau dari SMA 1 Subang, lulusan SMA 1 Subang dan IAIN Sunan Gunung Jati. Beliau juga pinter silat ya, wasit juri silat Kabupaten Subang. Wow, keren Pak Rizky. Kemudian untuk usahanya bergerak dalam bidang rental mobil, kemudian petani porang, peternak lele, konveksi baju lens, pajamas, kemudian sablon, cup plastik dan box nasi. Sangat berpengalaman sekali ya. Selanjutnya untuk sesi kali ini saya akan membagi beberapa sesi, yaitu pertama di pembukaan, kemudian pemaparan materi, kemudian ada terakhir nanti sesi tanya jawab. Kita akan memberi kesempatan untuk bertanya bagi audiens yang ingin bertanya tentang materi ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Kemudian yang terakhir sekali yaitu isi presensi. Kami akan menyediakan presensi atau absen yang bisa audiens isi di akhir acara. Untuk selanjutnya saya akan persilakan kepada Bapak Rifki untuk mempresentasikan pemaparan kali ini dengan tema iklan low budget. Mari kita lihat. Terima kasih. Silakan Bapak Rizky. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir, ananda-ananda yang luar biasa. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Materi kali ini saya akan membahas mengenai iklan
Apa itu iklan? Iklan adalah sebuah informasi kepada calon konsumen untuk mengajak agar buyer sebentar, kesalahan teknis, sebentar ya. Bu Wiwi, ya, tadi dari iklan. Iklan, apa itu iklan? Iklan sering kita sebut dengan pemasaran. Pemasaran itu menginformasikan suatu produk kita yang dijual kepada calon konsumen. Nah, sebagus apapun produk yang kita punya, sekualitas apapun produk yang kita punya, apabila produk itu tidak diiklankan, maka kemungkinan kecil akan terjadi penjual belian, transaksi jual beli. Maka dari itu, setiap UMKM atau reseller ataupun yang punya produk, iklan itu sangat penting, jadi ujung tombak. Maka dari itu, pendidikan pun ada manajemen pemasaran, karena pemasaran itu sangat penting bagi yang berwirausaha. Nah, setelah misalkan iklannya kita dapat respon yang bagus, tapi tidak realistis, misalkan saat datang gambarnya tidak sesuai. Nah, itu juga jadi kesalahan karena yang belinya itu bakal akan sekali saja. Tetapi apabila misalkan kita mengiklankan suatu produk, produknya berkualitas, nah itu akan terjadi repeat order dan akan terjadi word of mouth, dari mulut ke mulut. Misalkan saya membeli produk di kelas misalkan 11 angka 2 mempunyai produk. Nah, produknya bagus. Nah, nanti saya pasti akan merekomendasikan ke guru-guru lain, ternyata produknya enak. Nah, itu apabila iklannya dapat. Nah, itu harus bisa dipertahankan seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat iklan low budget? Biasanya itu jadi keresahan yang mempunyai produk ya. Karena misalkan kita sebagai produsen yang mempunyai produk, itu berjualan harus mempunyai reseller agar marketnya itu besar, agar marketnya besar. Nah, apakah mungkin reseller kita dibagi satu-satu produknya? Pasti tidak mungkin. Pasti kuncinya kita harus mengasihkan dulu gambarnya. Apabila ada transaksi baru dikasihkan ke reseller. Nah, bagaimana cara membuat produknya? Nah, produknya itu kita buat menggunakan aplikasi yaitu Canva. Saya akan aplikasinya ini nih. Aplikasinya Canva. Bisa dilihat bagi kaum milenial atau emak-emak, ini sangat recommended buat yang kalian mau berwirausaha atau menjadi reseller, karena ini sangat komplit. Bisa dilihat ada poster, ada logo, ada Instagram post, ada buat presentasi, poster, dan lain-lain. Nah, saya akan mencontohkan satu produk, yaitu produknya pajamas ya. Kita akan mencoba mengiklankan pajamas. Pertama-tama berarti saya mau mengiklankan di Instagram Story. Berarti kalian harus mencari dulu Instagram Story di mana. Nah, kalau di sini banyak, sangat banyak logo juga. Nah, ini Instagram Story, klik Instagram Story. Tuh di sini ya. Misalkan ini lihat, di sini sudah ada template-nya. Sudah sangat komplit. Kalian tinggal edit-edit saja. Ada yang bisa bergerak, tuh, bisa dilihat di sini bisa bergerak. Tuh bisa bergerak ya. Nah, saya akan mencoba membuat yang polosan dulu. Kita akan coba buat yang polosan. Pertama-tama kita isi dulu backgroundnya. Backgroundnya bisa dari sini nih, di bawah sini. Ada background, ada video, ada musik, ada teks, ada elemen. Nah, kita kasih warna dulu. Saya akan mencontohkan yang polosan dulu ya. Ini backgroundnya sangat banyak nih. Bisa background ini, bisa lihat background dulu. Kayak gini. Atau misalkan mau bikin yang polosan. Saya akan mencoba bikin yang polosan.
Nah, seperti ini dipolos dulu. Nah, setelah oke, tinggal kasih elemen. Elemen itu seperti kayak stiker kayak gitu. Nah, saya akan mencobakan menambahkan elemen wrapper kertas. Nah, klik di sini. Tinggal dibesarkan. Nah, setelah ini produknya kita lihat. Saya akan melihatkan produknya dulu. Sebentar. Nah, bisa dilihat ini saya bingung untuk mencari tempat karena masa pandemi ini tidak bisa ke kafe atau menyewa foto studio mahal. Saya akan merubah iklan pajamas ini, latarnya kan sudah tidak eye-catching gini ya di rumah. Saya akan mencoba membuat iklan yang low budget. Seperti ini kan lihat fotonya ini tanpa diedit. Kita akan edit dulu fotonya. Editnya dengan cara searching remove BG. Remove BG. Remove BG ini untuk meremove latar belakang kalian. Nah, tinggal di sini upload image. Tinggal upload, misalkan saya mau ini, yang ini. Ditunggu. Nah, ini latar belakang otomatis sudah kehapus. Ini sangat mudah sekali ya untuk kita belajar. Tuh, sudah polos. Misalkan ini bisa download langsung, atau mau yang HD bisa yang download HD, jadi ininya tidak akan pecah, tetapi satu email, satu gambar. Jadi buat kalian yang punya banyak produk, bisa membuat banyak email. Nah, email pakai nomor HP enggak? Kalau membuat email itu tanpa nomor HP, bisa kalian lihat di YouTube saya ya, cara membuat email hanya 2 menit ini tanpa HP. Kalau misalkan produk kalian banyak. Nah, setelah diedit seperti ini, tinggal dimasukkan produk-produknya, produk yang tadi sudah diedit. Saya akan masukkan produknya di sini, di fotos. Di foto ini, kalau ini foto yang sudah ada. Nah, saya yang upload yang sudah diedit oleh saya seperti ini. Oh, sorry. Nah, tinggal masukkan foto ya. Di sini kan sudah diedit tadi, yang sudah diedit di remove PG. Tinggal dimasukkan foto-fotonya. Contoh ini saya masukkan. Ini sangat mudah sekali buat kalian yang ingin belajar bisnis untuk menggait reseller. Ini sangat gampang untuk membuat iklan ini ya. Nah, setelah ini kita masukkan ke bawah. Nah, masukkan lagi yang sudah diedit. Ini masukkan lagi ke sini, tinggal dikecilkan. Nah, setelah ini tinggal dikebawahkan, di send backward. Kalau misalkan dikebawahkan ini, kalau dikeataskan bring forward. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan lagi yang sudah diedit. Masukkan lagi. Dikebawahin lagi. Ini pepetkan sini. Nah, seperti ini.
kita masih bisa masuk satu produk lagi. Nah, kita masukkan satu produk lagi yang sudah diedit remove BG. Tinggal dikebawahkan. Kalau kegedean tinggal, nah, setelah seperti ini, tinggal tambahkan elemen lagi untuk judulnya. Kalian bisa klik brush. Nah, bisa dipilih ini untuk judulnya ya. Nih, tinggal tambahkan judulnya seperti ini. Dan kasih nama. Tinggal kasih nama, misalkan pajamas. Pajamas. Nah, ini kalau misalkan sudah jadi, tinggal edit di sini di atas kalau misalkan mau diedit tulisannya. Nah, tinggal dibesarkan seperti ini. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi biar tidak polosan teuing. Tambah bunga. Nah, seperti ini. Nah, tinggal tambahkan tulisan lagi di sini untuk tersedianya di mana ini. Misalkan ready on Shopee. Nah, ini tulisannya mau diganti, misalkan tinggal ganti di sini di atas. Tambahkan lagi, misalkan dari on Shopee, tinggal tambahkan namanya. Misalkan Smeri, oh sorry, tulisannya putih. Tambahkan teks. Nah, tinggal di misalkan Smeri Collection. Nah, tinggal edit lagi ininya apa? Tulisannya. Ctrl A, klik forum. Nah, misalkan ini kurang ininya mau dipanjangkan. Nah, seperti ini ganti warna bisa di sini yang menurut kalian bagus. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lihat ya, setelah itu kita kasih animasi agar bergerak.
Tuh, si gambarnya sudah mulai bergerak. Ini agar lebih menarik gitu ya. Tuh, bisa tinggal pilih kalian mau bagusnya gerakannya yang mana. Misalkan, Pak ini bisa pakai lagu, bisa. Ini setelah ini tinggal tambahkan di sini bawahnya musik. Nah, misalkan musiknya mau musik ini misalkan. Nah, tinggal ditambahkan. Setelah itu kita tinggal download. Ini tunggu loading. Tunggu sebentar ya. Loading ini ya. Nanti kita lihat dulu perbedaannya. Kita lihat ini sambil menunggu ini foto sebelumnya. Nah, ini foto yang sudah diedit. Ternyata lalu sinyal ya. Tunggu sebentar, kita lihat dulu. Kita dulu aja ya. Tidak usah pakai musik coba ya. Ini takutnya lama. Hapus. Kita download dulu. Nah, sambil menunggu, jadi ini sangat mudah ya. Yang pertama tadi aplikasinya yaitu Canva. Satu Canva itu daftarnya sangat mudah, tidak berbayar. Hanya melalui email saja akun Google kalian. Kedua, itu apabila ingin memotong latar, kalian tidak perlu menyewa tempat foto studio. Bisa ganti-ganti latar di remove background. Apabila pengen HD, berarti harus mempunyai email banyak, bisa punya saudara kalian, punya teman kalian, atau misalkan bikin kalian sangat mudah. Nah, seperti itu. Ini sebentar ya. Nah, sudah jadi. Kita lihat hasilnya di sini. Kelihatan tidak? Tidak ya? Atau dibesarkan. Tuh, seperti ini hasilnya. Dan bentar, saya mau melihatkan dulu ini. Terlihat tidak hasilnya? Tidak ya? Pokoknya hasilnya seperti ini nih. Hasilnya bisa di-play di sini. Nanti hasilnya tuh seperti ini, bisa bergerak, tinggal ditambahkan lagu seperti itu. Nah, saya akan mencontohkan satu lagi yang memakai tinggal langsung edit saja. Saya akan mencoba di Instagram post. Kita lihat ini jadi kebutuhan media sosial beda-beda ukurannya ya. Buat story beda, buat di Instagram beda, buat di Facebook beda. Nah, ini template-nya sudah jadi ya, sudah keren tuh. Tinggal ganti-ganti saja foto kalian yang kalian mau. Saya akan mencoba mencontohkan yang misalkan yang ini. Saya akan kasih contoh yang ini. Nah, ini tinggal ganti aja sama produk kalian, misalkan produknya ini. Ini berarti dihapus. Di delete aja.
Nah, ini tinggal dibesarkan di sini. Nah, seperti itu. Ini tinggal diganti. Tinggal ditambahkan teks. Pajamas. Pajamas. Sini tinggal ganti. Kalau misalkan mau diganti, nah, besarkan. Sekarang ini hapus. Oh, sorry, ini belum share ya. Nah, ini tinggal diganti di sini tadi. Nah, ini tinggal jualannya di mana, misalkan nomor WA atau misalkan ready on Shopee bisa. Ready on Shopee. Seperti ini. Nah, tinggal ditambahkan lagi Transmeri Collection. Tinggal diganti, kecilkan. Nah, seperti ini sudah beres. Segitu saja dari saya. Terima kasih kepada Ananda-ananda yang telah hadir. Sangat luar biasa. Silakan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Bapak Rifki atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Ternyata kita jadi tahu tentang membuat iklan low budget itu seperti apa. Tadinya saya sendiri juga tidak begitu paham ya, bagaimana sih poster-poster yang di majalah-majalah itu dibuat. Ternyata kita bisa bikin sendiri dengan memakai aplikasi Canva atau Remove Background ya, Pak Rifki ya. Ya, betul. Sangat menarik sekali. Kemudian saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang mau bertanya, kami masih memberikan kesempatan untuk bertanya. Berapa pertanyaan Pak Rifki? 3 boleh. 3. Silakan jika ada yang mengajukan pertanyaan tentang cara membuat iklan yang seminimalis mungkin biayanya, boleh mengajukan di kolom chat. Boleh bertanya di. Silakan Bapak Iqbal. Ya, baik, terima kasih untuk moderator. Ada yang mau saya tanyakan ya ke Pak Rizky. Silakan Pak Iqbal. Seberapa efektifkah cara tadi untuk advertising yang tadi dijelaskan memakai aplikasi Canva? Apakah itu bisa mendongkrak penjualan? Kalau iya, sesuai pengalaman Pak Rizky itu kira-kira berapa persen untuk konsumen tertarik? Karena kan biasanya mau barang apapun kalau advertisingnya oke, bagus, biasanya mendongkrak penjualannya sangat bagus itulah. Termasuk misalkan ada contoh lem tikus tapi yang advertisingnya Agnes Monica, saya kira mungkin ya bisa ini apa namanya penjualannya lebih bagus. Nah, ini dengan aplikasi Canva ini bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Iqbal. Bagaimana Bapak Rifki? Mau dijawab langsung atau ditampung dulu? Sambil menunggu saya akan jawab dulu. Oke, pertanyaannya seberapa efektifkah aplikasi Canva ini untuk mendongkrak penjualan ya Pak Rifki ya? Silakan Pak Rifki bisa dijawab. Terima kasih kepada Pak Iqbal yang pertanyaannya sangat luar biasa. Sebagaimana efektifkah aplikasi Canva untuk periklanan? Menurut saya ini sangat efektif, tetapi tergantung kita
mengiklankannya pada kemana. Misalkan, ini saya bisa dilihatkan lagi ya. Aplikasi Canva ini sangat komplit. Ada yang belum. Nah, aplikasi Canva itu sangat efektif, tetapi tergantung kita untuk mengiklankannya. Misalkan, sorry Bu Rina, suaranya kepecah. Tes. Nah ya, terima kasih. Saya ulang ya, tadi pertanyaannya apakah efektif iklan itu dibuat oleh Canva? Menurut saya sangat efektif. Kenapa efektif? Karena kita yang kebingungan untuk membuat iklan yang sangat menarik karena low budget itu bisa dilihat, kita kadang suka bingung foto produk itu seperti apa, saya akan perlihatkan lagi foto yang tadi. Nah, seperti ini kan kalau di post orang-orang tidak tertarik ya, karena backgroundnya tidak menarik atau dari sudut pandangnya pokoknya tidak menarik lah ya. Setelah diedit, ini bisa setidaknya bisa menarik gitu ya, bisa berwarna tuh, bisa dilihat tuh, bisa bergerak. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita bisa menggunakan ekonomi berjamaah, misalkan dalam satu kelas itu mempunyai usaha kerupuk, misalkan si siswa punya satu kerupuk. Nah, 39 siswa itu mensupport usahanya, semua mengiklankan, otomatis kan si A punya teman banyak, si B punya teman banyak, dari absen 1 sampai absen 36 mempunyai teman di WhatsApp banyak, otomatis si produk teman satu itu, sebut saja misalkan Rina mempunyai produk itu terbantu oleh teman-temannya, seperti itu Bu Wiwin. Terima kasih. Barusan sudah dijawab pertanyaan dari Bapak Iqbal. Pada intinya aplikasi Canva ini sungguh efektif untuk mendongkrak penjualan karena setelah diedit, gambar-gambar yang tadinya biasa itu ketika menggunakan aplikasi Canva, gambar tersebut menjadi kelihatan lebih menarik untuk konsumen ya Pak Rifki ya, seperti itu ya. Ya, betul. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Rifki ya. Pertanyaan dari Bapak Ahmad Sarif yaitu, apakah aplikasi Canva ini bisa digunakan secara offline? Jika tidak, bagaimana caranya agar bisa menghemat kuota data internet tetapi bisa menghasilkan desain yang menarik? Nah, begitu Bapak Rifki. Silakan bisa langsung dijawab. Terima kasih kepada Pak Ahmad Sarif, pertanyaannya sangat bagus. Nah, aplikasi Canva ini digunakan secara online, tidak bisa offline karena ini membutuhkan internet. Bisa dilihat tuh, ininya komplit, jadi ini tidak bisa digunakan secara offline. Tetapi kalau misalkan kita sudah mengedit, ada yang salah, itu bisa diganti lagi, keuntungannya seperti itu. Misalkan nih, ketik all your design, nah ini aplikasi ini bisa diedit kembali. Misalkan saya membuat poster ini, nah ini bisa diedit kembali kalau misalkan salah jam atau salah ini. Jadi untuk secara offline tidak bisa karena ini harus mempunyai internet, seperti itu Bu Wiwin. Oke, terima kasih atas jawabannya. Tadi pertanyaan dari Bapak Ahmad Syarif, kesimpulannya pada dasarnya Canva ini digunakan secara online karena menggunakan data internet ya Pak Rifki ya. Tapi Ya, untuk mengeditnya nanti kita bisa buka lagi. Ketika misalnya mau diedit untuk lebih bagus, kita bisa buka lagi di lain waktu. Oke. Terima kasih Bapak Rifki. Pertanyaan dari Bapak Syarif barusan saya ulangi lagi. Pada dasarnya Canva itu digunakan secara online karena menggunakan data internet. Oke, berikutnya ada pertanyaan yang lain. Mungkin baru 2 pertanyaan. Mungkin kami akan menampung 1 pertanyaan lagi. Ini ada dari Bu Eli, Bu Wiwin. Oke, dari Ibu Eli pertanyaannya,
apakah foto editan itu tidak nampak terpotong-potong atau bertumpuk? Itu pertanyaan dari Ibu Eli. Silakan Bapak Rifki, bisa dijawab langsung. Terima kasih kepada Bu Eli atas pertanyaannya. Ini tidak terpotong-potong ya, ini hasilnya sangat bagus, menurut saya sangat bagus untuk para pemula. Bisa dilihat hasilnya ya, bentar saya akan lihatkan dulu. Nah, ini hasil dari menggunakan aplikasi Canva. Nih, ini tidak terlihat terpotong-potong. Nah, misalkan saya kasih yang lagi, misalkan ini buat ini tuh, ini asli logo VCT, saya edit lagi latarnya, ini tidak terlihat terpotong-potong. Jadi ini menurut saya sangat recommended gitu ya, sangat recommended karena ini sangat komplit juga tuh. Kita membuat logo pun bisa membuat logo dari aplikasi ini. Saya contohkan sekali ya, membuat logo. Misalkan logonya ini. Kalau logo, sorry ini ada suara yang. Nah, kalau logo ini harus sesimpel mungkin ya, jangan berbelit-belit. Nah, ini contoh logo sangat banyak ya, bisa dilihat. Ini kalian mau misalkan mau logo games, atau logo makanan, atau logo organisasi, di sini sangat komplit sepak bola. Nah, saya akan mencoba membuat logo, misalkan Mary, misalkan. Saya akan membuat logo hapus dulu di sininya kalau misalkan ada. Nah, misalkan Semeri Collection, tinggal dibesarkan. Nah, ini udah jadi logo seperti ini, tidak usah, tidak akan. Nah, kalau misalkan mau ditambahkan lagi yang seperti berasnya, tinggal dikebawahkan. Nah, seperti ini logo itu yang penting mudah diingat dan simple. Nah, untuk logo atau penamaan produk itu sangat penting ya untuk membuat logo kalian. Misalkan produk kalian sudah laku di Subang. Nah, kalian buka cabang di Pagaden, tetapi tidak ada produk. Nah, itu si orang harus dari awal lagi, ini tuh produk apa, ini enak atau tidak. Tetapi kalau misalkan saya Rizky Seblak, misalkan Rizky Seblak sudah enak terkenal di Subang, saya buka cabang di Pagaden. Ternyata orang Subang ada orang Pagaden, oh itu Rizky Seblak enak di Subang, buka cabang. Nah, itu sangat penting. Nah, ini seperti itu. Jadi ini tidak pecah-pecah dan sangat komplit buat yang kalian butuhkan. Semua komplit, ada presentasi, poster, logo, Instagram post, dokumen juga, story Instagram, kartu, ucapan, edukasi, simpel presentasi, resume, CV kalian tuh tinggal diedit saja CV kalian, zoom untuk latar belakang dan lain-lain. Seperti itu. Untuk membuat video pun sangat gampang di sini. Untuk membuat video juga sangat gampang di sini. Tuh, ini sudah jadi video, tinggal kalian edit-edit saja. Seperti itu. Tuh, sudah bergerak. Terima kasih. Baik, Bapak Rifki, itu tadi adalah jawaban. Baik, Bapak Rifki, itu tadi adalah jawaban pertanyaan dari Ibu Eli. Jadi untuk foto editan dari Canva ini tidak nampak terpotong-potong, jadi kelihatan lebih menarik. Gitu ya Bapak Rifki ya? Oke, Ya, betul. penjelasan yang sangat menarik, materi yang sangat menarik. Jadi kesimpulan dari materi ini,
Untuk membuat iklan low budget itu, kita bisa menggunakan aplikasi berbiaya murah dengan menggunakan aplikasi Canva. Kita bisa membuat poster, iklan, player, logo, Instagram story, dan lain-lain. Begitu ya untuk kesimpulan dari materi ini. Kemudian selanjutnya saya akan kembalikan kepada host, dan untuk presensi sudah kami share di chat, silakan bisa diisi. Kami kembalikan kepada host, kepada Ibu Rina, kami persilakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Wiwin dan Bapak Rizky. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lewati bersama dan ternyata antusias sekali ya sebanyak siswa-siswi, khususnya siswa-siswi SMK PGRI Subang dan juga Bapak Ibu gurunya yang mengikuti acara Vikon kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diterapkan. Kita belajar lagi untuk siswa-siswi harus dipraktekkan. Ketika kita mendapatkan ilmu harus segera dipraktekkan agar tidak lupa. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close. Close ya? Close nggak? Jangan dulu. Close sekarang. Assalamualaikum.